Hello everybody and welcome. Di episode kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke channel ini. Get it! Oke ya, gue sebenarnya berharap ada beberapa pertanyaan yang masuk dari materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Color Grading 101, tapi kayaknya sih nggak ada yang bertanya masalah spesifik di situ ya. Mungkin udah pada ngerti ya, kalau udah pada ngerti gue lanjutin lagi loh. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung dan tidak bertanya, ya itu ya oke lah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, pokoknya gue lanjutin ya. Oke, kita akan bahas komen-komen yang sudah masuk. Nah, komen pertama, Tanri Agung, request dong bang, request ya. Kan di Adobe itu ada banyak sekali preset ya kan, tapi nggak semuanya digunakan ya. Bahas dong mana aja preset yang sering digunakan ya. Kalau gue pribadi ya, sejujurnya gue sangat-sangat jarang menggunakan preset ya. Makanya gue lebih prefer kalian itu mengerti semua efek yang ada di Adobe Premiere ya. Ketika kalian mengerti semua efek itu ya, kalian tinggal bisa bikin preset sendiri ya. Itu lebih preferable banget karena itu customize ya, personalize ya, sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai editor ya. Karena setiap editor tuh beda-beda kebutuhannya. Jadi kalau misalkan gue ditanya preset yang sering gue pakai di Adobe Premiere, jawabannya adalah hampir nggak ada. Ya, seperti itu ya. Pertanyaan kedua. Oh, mau tanya, kalau buat ngerekam ceramah, itu pakai apa ya? Dan apakah bisa pakai mirrorless atau yang lain, trims? Ya gitu ya. Nah, kalau ceramah ya, kalau kita ngomong soal ceramah ya. Ceramah itu kan rata-rata durasinya panjang ya. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau lebih dari itu udah sampai ganti waktu sholat loh nanti. Ya, anggaplah 2 jam, 3 jam kayak gitu ya. Kalau misalkan kita merekam menggunakan mirrorless, itu biasanya kurang cocok ya, kurang cocok. Kita biasanya merekam acara-acara seperti itu biasa menggunakan kamera broadcast ya. Baik itu Sony HXR, baik itu Sony yang HD, dan lain sebagainya ya. Rata-rata menggunakan kodek ataupun format AVC HD ya. Nanti filenya, kontainernya itu menggunakan MTS ya. Kita sudah bahas masalah ini ya. Kalau misalkan rekamnya itu durasinya berjam-jam, itu bakal bisa nyambung ya. Nanti dia akan dibagi per file, berapa giga ya. Nanti di drag ke timeline langsung nyatu ya. Kalau kalian belum mempelajari ini ya dan masih bingung, tentu saja kalian bisa lihat videonya di atas. Mana sih? Kanan, kiri? Nah, kalau audionya gimana ya? Kalau audionya itu bisa direkam menggunakan external recorder ya, baik itu Zoom H1 dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan audio yang bagus dari ceramah itu sangat tidak direkom menggunakan mikrofon yang ditaruh di atas kamera ya, sangat tidak rekom. Karena apa? Ya, suara yang keluar dari speaker ya, itu kemudian ditangkap lagi ke mikrofon. Itu biasanya suaranya hancur, bro ya. Nah, kalau misalkan kalian punya kenalan dengan penyelenggara acara ya, baik itu konser, baik itu ceramah, baik itu acara apapun ya, usahakan merekam audionya itu di mixer ya. Kalau misalkan acara itu tidak menggunakan mixer ya, kalian bisa menggunakan nih wireless microphone kayak gini ya, clip on ya. Clip onnya nanti dikaretin aja di mic kayak gitu, gampang ya, gampang, semua bisa diatur. Yang penting suara yang didapatkan itu langsung ke mulut ya, bukan suara speaker yang ditangkap, karena biasanya distorsinya parah ya. Rembok bro suaranya. Sekarang gini ya, kalau gambarnya bagus ya, tapi kan orang nonton ceramah nih, tapi kalau audionya busuk, itu apa yang didengerin tuh apa? Yang nonton pun nggak bisa menyerap apa yang orang yang ceramah dengerin kayak gitu loh. Makanya diusahakan selalu ketika ada acara ya, carilah solusi untuk mendapatkan audio yang terbaik ya. Audio ya. Gue nggak pernah bosen ngulangin ini ya. Audio itu sangat penting. Oke, komen ketiga ya. Bang, kenapa nggak dari dulu aja sih bikin channel YouTube-nya? Padahal penjelasan kalau dibandingin YouTuber dan lain ya, yang subscribernya banyak, kayaknya abang yang paling perfect. Woi, nggak juga sih. Good job, Bang. Thank you ya. Sebenarnya kalau gue nge-YouTube itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Gue tuh sudah nge-YouTube dari tahun 2008-an kalau nggak salah ya. Gue punya YouTube tuh dari 2008-an. Ya, tapi kalau kotak visual ya belum lama kayak gitu loh. Cuman kalau gue di YouTube sendiri itu udah lama kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang membuat YouTube gue ke-delete. Salah satunya adalah mereview senjata api.
Jadi gitu ya. Makanya gue menghindari bahasan itu dan ya udah gue ambil hobi gue yang lain, itu adalah multimedia ya. Makanya ada channel Kotak Visual ya. Sesuai juga dengan request yang ada di grup Adobe Premiere. Oke? Bang, mau tanya, kalau setting file format memakai XAVCS 4K kan opsi untuk record tuh hanya 25p ya. Apakah bisa di slow motion? Kayak gini. Kalau untuk XAVCS ya saat ini ya, bahkan untuk full frame-nya itu hanya support 25, 24, mungkin sekarang 30 fps ya. Tetapi mungkin ke depannya itu bakal ada ya. 4K 60 fps, 4K 60 fps. Karena 4K 60 fps itu bakal menjadi standar kamera di tahun 2020 ya. Pastinya ya, Lumix sudah ngeluarin ya kan. Canon sudah ngeluarin ya kan. Kalau misalkan Sony ya kita tunggu aja kayak gitu ya. Jadi opsinya ketika kalian merekam untuk slow motion ya tentu saja kalian menggunakan Full HD ya. Untuk saat ini mungkin belum cocok untuk di 4K-nya untuk pengguna Sony kayak gitu. Suaranya persis channel Kok Bisa. Makan makanan kalian yang paling kalian sukai adalah bakso. Masa iya sih? Ya itu BTW komen di video narasi ya, tentang narasi. Masa sih suara gue mirip Kok Bisa gitu ya? Oke, yang terakhir ya, ini komen yang sangat banyak sekali ya. Ini bukan pertanyaan bro, ya. Ini bukan pertanyaan, tapi di video color grading 101 itu banyak yang bilang prakteknya kapan bang, ya kan? Prakteknya kapan, kayak gitu. Nah ini kebiasaan warga plus 62 banget men, ya. Gue sangat wajar ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ya gue sangat paham sih, orang Indonesia itu sangat malas sekali untuk membaca manual ya. Bahkan beberapa teknik yang gue ajarin di channel Kotak Visual itu bisa kalian cari di manual book ya. Bahkan setting kamera untuk penggunaan film itu seperti apa, itu ada di manual book kayak gitu loh. Makanya gue bilang di channel Kotak Visual tuh kita akan bahas yang dasar-dasar dulu ya, yang basic-basic dulu ya. Kecuali color grading 101 itu sudah mulai naik lagi levelnya ya. Jadi tenang aja ya, pastinya nanti ada prakteknya, nggak mungkin nggak ya. Karena bahan mentahnya kan gue sudah siapin ya. File latihan untuk belajarnya kalian juga bisa download di deskripsi di bawah. Ya, insya Allah ya, kalau ada project ke depannya, nanti gue akan bagi juga filenya kepada kalian untuk kalian belajar editing ya. Untuk melatih skill editing kalian ya. Nanti gue akan upload di Google Drive dan gue juga akan taruh linknya di deskripsi di videonya nanti. Oke? Oke, sekian dulu dari gue Kalau Tip. Kalau kalian ada pertanyaan ya, baik itu yang sudah gue upload ataupun yang belum gue upload materinya, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Gue pamit dulu. Gue Kalau Tip. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.